Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisada Mimi, kelas 10A, berasal dari Denpasar, Bali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jangka sorong, mikrometeroskop, dan angka banting. Pengenalan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi suatu benda seperti ketebalan, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang dengan akurasi tinggi yang tidak dapat diukur secara tepat menggunakan penggaris biasa. Alat ini memiliki tingkat ketelitian yang jauh lebih tinggi dibandingkan penggaris, yaitu hingga 0,10 sampai 0,1 mm atau 0,010 sampai 0,01 cm, dan sering digunakan dalam bidang teknik dan industri. Fungsi utama jangka sorong itu ada 4. 1. Mengukur diameter luar, yaitu mengukur sisi luar suatu benda dengan cara menjepitnya menggunakan rahang jangka sorong. Yang kedua itu mengukur diameter dalam, yaitu mengukur bagian dalam suatu lubang, misalnya pada pipa, dengan menggunakan rahang dalam jangka sorong. Yang ketiga, mengukur kedalaman, yaitu mengukur kedalaman lubang atau celah dengan cara menusukkan bagian pengukur ke dalam pada jangka sorong. Yang keempat, mengukur panjang, bisa juga digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian yang tinggi. Nah, kelebihan jangka sorong yaitu ada 7. 1. Ketelitian tinggi, memiliki tingkat ketelitian yang lebih baik daripada penggaris biasa mencapai 0,1 mm atau 0,1 cm. Habis itu fleksibel, mampu mengukur berbagai dimensi termasuk diameter dalam dan kedalaman. Portabilitas, atau yaitu ukuran yang relatif kecil membuat mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, pengenalan mikrometeroskop. Mikrometeroskop adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter, atau panjang benda kecil yang tingkat ketelitiannya tinggi, bahkan hingga 0,010, 0,01 mm, yang lebih akurat daripada jangka sorong. Alat ini umum digunakan di bidang manufaktur, teknik, dan industri untuk mengukur benda seperti kawat tipis, lembaran logam, atau diameter bearing, dan terdiri dari beberapa bagian utama seperti poles tetap, poles geser, skala utama, skala Arrhenius, dan Rashid knob. Fungsi utama: mengukur ketebalan benda yang tipis, misalnya lempengan baja atau kertas; mengukur diameter luar benda yang sangat kecil, misalnya diameter kawat atau bantalan peluru; mengukur diameter dalam lubang yang cukup kecil; mengukur kedalaman lubang yang cukup kecil. Untuk keunggulannya itu ada keunggulannya. 1. Tingkat ketelitian tinggi. Mikrometeroskop memiliki ketelitian tinggi hingga 0,010, 0,01 mm, jauh lebih baik dibandingkan jangka sorong. Aplikasi yang luas, cocok untuk mengukur benda-benda yang sangat kecil dan tidak diukur secara akurat dengan alat lain. Stabilitas dan kuat rangka mikrometer skop biasa dikokoh untuk menjaga stabilitas benda saat diukur. Yang ketiga itu pengenalan angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang menunjukkan tingkat akurat atau ketelitian suatu nilai. Angka penting terdiri dari angka pasti atau dari skala alat ukur, dan suatu angka terakhir yang tidak pasti atau ditaksirkan jangkauannya. Jika panjang nusuk kubus diukur dengan jangka sorong adalah 13.413,4 mm, maka 13.413,4 adalah angka pentingnya, dengan angka 33 sebagai angka taksiran. Contoh hasil pengukuran: jika Anda mengukur panjang kubus dengan jangka sorong menghasil 13,4
413,4 mm, maka 300,413,413,4 adalah angka pentingnya. Contoh perbandingan alat ukur: jika panjangnya sama diukur dalam mikrometer yang menghasilkan 13.4.513,45 dapat 4.513,45 mm, maka alat mikrometer memiliki ketelitian lebih tinggi karena memiliki lebih banyak angka penting. 1, 3, 4, 51, 3,4,5, 1,3,4,5. Aturan dasar angka penting. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Angka nol yang berada di antara angka bukan nol juga merupakan angka penting. Angka penting, contohnya pada angka 201 angka adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 bukan angka penting. Contohnya pada angka 0,050,0,050,05, angka 555 adalah salah satunya angka penting. Angka 0 di bagian akhir suatu bilangan yang memiliki tanda desimal adalah angka penting. Contohnya pada angka 12,0012,0012.000. Semua angka termasuk 0 adalah angka penting. Angka 0 di bagian akhir suatu bilangan tanpa tanda desimal hanya berfungsi untuk menunjukkan posisi angka penting dan termasuk angka penting kecuali dinyatakan. Contohnya angka 12.000. Angka pentingnya hanya 111 dan 202 dan 222. Keempat, bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong juga memiliki bagian-bagian, yaitu bagian-bagian jangka sorong dan bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Nah, jadi jangka sorong tidak memiliki bagian. Yang pertama, rahang dalam. Fungsinya itu terdiri dari rahang geser dan rahang tetap, berfungsi untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda seperti lubang atau celah. Yang kedua itu rahang luar, juga terdiri dari rahang geser dan tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian luar benda seperti diameter, lebar atau panjangnya. Yang ketiga, tangkai ukur kedalaman atau depro, bagian yang menjulur ke bawah, digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah. Yang keempat, skala utama. Skala utama yang tidak bergerak memiliki nilai pengukuran dasar, biasanya memiliki satuan sentimeter atau cm atau inci atau in. Skala Nonius atau Vernier, skala yang dapat digeserkan, berfungsi untuk menambah tingkat akurasi pada pembacaan skala utama. Skala ini memberikan nilai fraksi atau setelah koma dan memiliki satuan milimeter atau mm atau inci. Baut 45, baut pengunci. 6, baut pengunci, baut yang digunakan untuk mengunci rahang agar posisinya tetap sehingga hasil pengukuran tidak bergeser secara saat dibaca. Yang kelima, bagian-bagian dari mikrometerskop. Mikrometerskop juga memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian dari mikrometerskop terdiri dari frame atau bingkai sebagai rangka, anvil atau paus tetap sebagai penahan benda, spindle atau paus gerak yaitu yang bisa digeser, sleeve atau skala utama untuk membaca skala utama, timbel atau skala putar untuk skala Nonius, lock nut atau pengunci untuk mengunci paus gerak, raket knob untuk memberikan tekanan tepat pada benda kerja. Yang keenam, kali ini kita akan mempelajari cara menghitung jangka sorong. Sebuah jangka sorong menunjukkan hasil pengukuran seperti berikut. Skala utama menunjukkan angka 2,3 cm tepat sebelum 0 pada skala Nonius. Skala Nonius menunjukkan yang garis ke-6 yang berlipet dengan salah satu garis pada skala utama. Skala Nonius jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,01 cm. Pertanyaannya adalah berapa hasil pengukuran panjang benda tersebut? Nah, mari kita bahas. Hasil pengukuran yaitu sama dengan skala utama ditambah skala Nonius yang berlipet dikali ketelitian.
sama dengan 2,3 ditambah dalam kurung 6 dikali 0 6 dikali 0,01 sama dengan 2,3 ditambah 0,06 sama dengan 2,36 cm. Jawaban panjang benda tersebut adalah 2,36 cm. Yang ketujuh, itu kita akan mencari cara mengerjakan soal mikrometer sekrup. Sebuah mikrometer sekrup memiliki skala utama yang menunjukkan angka 5 mm dan pada skala putar atau nonius menunjukkan 28 garis. Setiap garis pada skala putar bernilai 0,01 mm. Hitunglah hasil pengukuran panjang benda tersebut. Jawab. Hasil sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 mm. Hasil 5 mm ditambah dalam kurung 28 dikali 0,01 mm tutup kurung. Hasil 5 mm ditambah 0,28 mm adalah 5,28 mm. Jadi hasilnya adalah 5,28 mm. Yang ke-8, kali ini kita juga akan mencari cara mengerjakan soal angka penting. Hitunglah hasil dari 12,35 ditambah 0,436 ditambah 9,1. Tuliskan hasil sesuai aturan angka penting. Jawab. Langkah pertama itu 12,35 tambah 0,436 tambah 9,1 sama dengan 21.896. Langkah kedua, aturan. Pada penjumlahan pengurangan hasil akhir mengikuti jumlah angka di belakang koma paling sedikit. 12,35 2 angka di belakang koma, 0,436 3 angka di belakang koma, 9,1 1 angka di belakang koma. Jadi hasil harus 1 angka di belakang koma, yaitu sama dengan 21,9. Nah, yang ke-9, kali ini kita akan mengerjakan soal jangka sorong beserta jawabannya. Sebuah jangka sorong memiliki skala utama menunjukkan 12 mm. Skala nonius atau vernier menunjukkan garis ke-6 sejajar dengan garis skala utama. Jika nilai skala nonius sama dengan 0,02 mm, hitunglah hasil pengukuran panjang benda tersebut. Jawab. Hasil skala utama ditambah skala nonius dikali 0,02 mm. Hasil 12 mm ditambah dalam kurung 0,2 mm tutup kurung. Hasil 12 tambah 0,12 sama dengan 12,12 mm. Jadi hasilnya adalah 12,12 mm. Yang ke-10, sekarang kita akan mengerjakan soal mikrometer sekrup. Sebuah jangka sorong memiliki kesalahan 0 sebesar 0,04 mm atau 0 nonius berada di kiri 0 utama. Saat mengukur benda, skala nonius menunjukkan 24 mm dan skala nonius menunjukkan garis ke 8 sejajar. Hitunglah panjang benda sebenarnya jika skala 1 skala nonius 0,02 mm. Jawab. Jawab. Hasilnya 24 mm ditambah dalam kurung 8 dikali 0,2 mm sama dengan 24,16 mm. Karena kesalahan 0 negatif, maka hasil sebenarnya adalah hasil yang 24,16 ditambah 0,4 mm sama dengan 24,20 mm. Yang terakhir, kita akan mengerjakan soal angka penting beserta jawabannya. Hitunglah hasil dari 12,35 tambah 0,436 ditambah 9,1. Tuliskanlah hasil sesuai aturan angka penting. Nah, jawab. Langkah pertama tuh kita tambahin 12,35, kita tambah 0,436 ditambah 9,1 dan berhasil 21,886. Langkah kedua, kita cari yang nolnya tuh 1 di belakang koma. Nah, setelah itu baru setelah ketemu
yang 0,1 di belakang koma yaitu 21,9. Ah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.